Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi. Salawat wa salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan semua, saya akan memaparkan kembali tentang akte kelahiran ini yang menjadi syarat wajib untuk menikah di KUA dimanapun di seluruh Indonesia ya. Jadi apa manfaatnya atau alasannya apa? Jadi untuk validasi identitas. Akte kelahiran memastikan identitas calon pengantin sesuai dengan data kependudukan resmi. Ini mencegah pemalsuan identitas dan perkawinan di bawah umur. Untuk mengecek usia minimal nikah, pemerintah menetapkan batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita. Ini ada di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Akte kelahiran menjadi bukti resmi usia calon pengantin. Jadi usianya valid ya kalau pakai akte kelahiran itu ya. Juga tertib administrasi ya. Data di KUA harus sinkron dengan catatan kependudukan KK dan KTP. Akte kelahiran membantu pencatatan yang lebih akurat di kantor urusan agama dan Dukcapil. Juga mencegah pernikahan tidak sah. Dengan adanya akte kelahiran, risiko pernikahan ilegal atau memanipulasi data lebih kecil, terutama dalam kasus poligami atau pernikahan yang tidak sesuai dengan regulasi ya, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Persyaratan pembuatan akte nikah dan KK baru itu juga harus pakai akte kelahiran ya setelah menikah ya. Pasangan akan mendapatkan buku nikah, mengurus KK baru dan perubahan status di KTP ya. Akte kelahiran sangat-sangatlah membantu memastikan kelancaran administrasi ini. Bagaimana jika saudara atau Anda semuanya ya, masyarakat di seluruh Indonesia sudah tua, sudah dewasa menikah kembali tapi belum memiliki akte kelahiran? Anda tetap bisa mengurusnya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Langkah-langkahnya, persiapkan dokumen persyaratan ya, surat keterangan kelahiran dari bidan ya, rumah sakit atau desa atau kelurahan. Fotokopi kartu keluarga atau KK, fotokopi KTP kedua orang tua, fotokopi KTP pemohon jika sudah punya, buku nikah orang tua jika ada. Kalau tidak ada bagaimana? Surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya. Surat apa? Pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM jika tidak memiliki surat keterangan kelahiran. Datang ke Disdukcapil, serahkan berkas persyaratan ke Disdukcapil sesuai domisili. Jika ada denda karena keterlambatan, tanyakan apakah bisa mendapatkan dispensasi ya. Lakukan proses wawancara singkat jika diperlukan ya. Proses verifikasi dan penerbitan akte. Setelah diverifikasi di Disdukcapil akan menerbitkan akte kelahiran ya. Biasanya membutuhkan beberapa hari ya, tergantung kebijakan daerah. Bisa cepat juga kok. Yang penting dokumen itu lengkap, insya Allah cepat. Pengambilan akte kelahiran, jika sudah jadi, akte bisa diambil langsung atau dikirim dalam bentuk digital melalui layanan online jika tersedia di daerah Anda. Di beberapa daerah sudah menyediakan layanan online, jadi cek apakah bisa mendaftar melalui aplikasi atau situs resmi Disdukcapil. Nah,
Jika orang tua sudah meninggal atau tidak ada dokumen lengkap, buat surat pernyataan dengan saksi dari keluarga atau RT RW ya. Ya, tanyakan juga apakah bisa memakai SPTJM itu ya, misalnya di desa atau di kelurahannya, karena yang mengeluarkan SPTJM itu juga desa dan kelurahan. Sering-sering konsultasi ya, konsultasi nanti akan diarahkan bagaimana kalau buku nikahnya ternyata tidak ada buku nikah orang tua ya, seperti itu, atau tanda lahir, surat keterangan lahir dari bidan atau dokter dan sebagainya tidak ada ya. Jadi kalau buku nikah orang tua sudah tidak ada, biasanya pengurusan akte kelahiran bisa dibantu dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini tadi ya. SPTJM ini berisi pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak tersebut memang benar-benar anak mereka ya. Ada dua jenis SPTJM yang biasanya digunakan dalam pengurusan akte kelahiran. SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Jika tidak ada buku nikah, orang tua bisa membuat surat ini untuk menyatakan bahwa mereka memang pasangan suami istri. SPTJM kebenaran data kelahiran jika tidak ada surat kelahiran dari bidan atau rumah sakit. Suratnya ini digunakan untuk menyatakan bahwa anak benar lahir dari ibu yang bersangkutan. Oke? Dokumen lain ada KTP orang tua, kartu keluarga, surat keterangan kelahiran dari RT RW atau desa kelurahan. Saksi biasanya 2 orang ya. Anda cek langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil setempat, karena setiap daerah bisa ada tambahan aturan atau lain-lain ya, tapi umumnya sama seperti itu. Jadi peraturan terbaru yang mengatur kewajiban melampirkan akte kelahiran saat pendaftaran pernikahan Kementerian Agama adalah Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2024 ya, tentang apa? Pencatatan nikah yang ditetapkan pada 24 Desember 2024 dan mulai berlaku efektif pada 30 Desember 2024. Peraturan ini menggantikan PMA yang sebelumnya, yaitu PMA nomor 22 tahun 2024. Meskipun teks lengkap PMA nomor 30 tahun 2024 belum tersedia dalam video ini ya. Jadi belum bisa saya paparkan karena banyak juga ya. Umumnya peraturan mengenai pencatatan pernikahan mensyaratkan calon pengantin untuk melampirkan dokumen-dokumen tertentu, termasuk akte kelahiran sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Nah, jadi demikian peraturan Menteri Agama PMA nomor 30 tahun 2024 tentang pencatatan nikah ditetapkan pada 24 Desember 2024 dan mulai berlaku pada 30 Desember 2024. Salah satu ketentuan penting dalam PMA ini adalah mengenai pelaksanaan akad nikah ya. Seperti itu. Ya, Anda bisa tanyakan ulang ya kepada rekan-rekan Anda yang ada di Kemenak ya, atau telusuri demi telusur. Insya Allah betul apa yang Mr. Ali Meji paparkan ini ya. Jadi peraturan nomor 30 PMA ya, Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2024 itu menggantikan PMA nomor 22 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan yang sebelumnya mengatur bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA kecamatan pada hari dan jam kerja dan kemungkinan dilaksanakan di luar KUA kecamatan dengan berlakunya PMA nomor 30 apakah PMA nomor 22 tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nanti kita akan informasikan kembali seperti itu ya. Coba Anda buka atau kunjungi situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Agama ya. Nah, ini saya
paparkan lagi tentang pembetulan nama di KUA harus melalui putusan pengadilan. Karena perubahan data dalam dokumen resmi seperti akte nikah harus memiliki dasar hukum yang kuat. Seperti itu ya. Makanya kalau mengisi online di KUA atau mengisi online di SIMKAH 4 itu harus hati-hati. Nama jangan sampai keliru, spasinya, titiknya, komanya, dan lain sebagainya. Ya, jadi harus memiliki dasar hukum yang kuat. Ya, alasannya ya keabsahan dokumen. Akte nikah adalah dokumen resmi yang memiliki implikasi hukum seperti dalam pencatatan family atau keluarga, warisan, dan administrasi kependudukan. Jika ada kesalahan dalam nama, perbaikannya harus melalui prosedur hukum agar sah di mata negara. Ya, mulai dilihat-lihat lagi ya. Barangkali ternyata keliru nama bapaknya dan lain sebagainya ya. Untuk apa lagi di pengadilan itu, kenapa kok harus ada putusan pengadilan? Untuk kepastian hukum ya, untuk nama ini ya. Putusan pengadilan memastikan bahwa perubahan nama dilakukan dengan dasar yang jelas dan tidak menimbulkan potensi penipuan atau pemalsuan identitas. Seperti itu ya. Sinkronisasi dengan data kependudukan. Perubahan nama di atas di akte nikah harus sesuai dengan data di KTP KK. Ya. Dengan adanya putusan pengadilan, perubahan ini bisa langsung diproses oleh instansi terkait tanpa ada kendala hukum, gitu ya. Apalagi gunanya kok pakai putusan pengadilan itu ya, mencegah penyalahgunaan ya. Jadi bukan hanya penyalahgunaan narkoba aja sebenarnya ya. Administrasi juga bisa. Tanpa putusan pengadilan ada risiko seseorang mengubah nama untuk alasan yang tidak sah seperti menghindari tanggung jawab hukum atau membuat identitas ganda. Nah, itu ya. Lalu ada yang tanya juga bagaimana prosesnya? Ya, mengajukan permohonan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama dengan membawa dokumen KTP, KK, akte nikah dan bukti kesalahan kesalahan nama ya. Sidang dan putusan pengadilan di mana hakim akan memverifikasi alasan perubahan nama. Putusan dikabulkan lalu dibawa ke KUA dan Dukcapil untuk dilakukan perubahan resmi pada dokumen terkait. Prosedur ini dilakukan untuk menjaga integritas dokumen negara dan memastikan setiap perubahan dilakukan secara legal dan sah. Setelah mendapatkan putusan pengadilan terkait pembetulan nama ya, tadi sudah saya sebutkan ke Dukcapil dan juga KUA ya. Lalu kenapa seperti itu? KUA akan mencatat perubahan berdasarkan putusan pengadilan dan menerbitkan duplikat buku nikah dengan nama yang telah dikoreksi. Ke Dukcapil jika pembetulan nama di KTP, KK, akte kelahiran, atau dokumen kependudukan lainnya. Jadi satu salinan putusan pengadilan asli dan fotokopi dibawa ya kalau ke Dukcapil ya. 2 surat permohonan perubahan nama kalau mau nama KTP dan KK disamakan dengan akte yang baru bisa ya. Atau yang penting ke Dukcapil untuk laporan seperti itu ya, bahwa nama Anda adalah sesuai yang di akte kelahiran. Akte kelahiran asli jika perbaikannya terkait akte kelahiran. Kalau perbaikannya ke mana? Ke Dukcapil itu akte kelahirannya ini mau diperbaiki, maka harus dibawa yang asli. Nanti diganti seperti itu. Buku nikah yang sudah diperbaiki jika ada kaitannya dengan pernikahan. Ya, seperti itu. Dokumen pendukung lain seperti ijazah, ya, kalau yang agama Katolik dan Kristen, surat baptis atau paspor jika diperlukan, ya. Pokoknya dibawa semua dokumen itu, ya.
Dukcapil akan memperbarui data kependudukan dan menerbitkan dokumen baru, ya. Dokumen baru seperti apa? KTP, KK atau akte kelahiran dengan nama yang sudah diperbaiki, ya. Jadi memang perubahan nama yang di KTP, KK apa itu ya harus ke sana, ya. Jika perubahan ini juga berdampak pada NPWP, BPJS, rekening bank, atau dokumen lainnya, Anda perlu membawa putusan pengadilan dan dokumen terkait ke masing-masing instansi untuk diperbaharui. Kalau untuk tanggal, bulan, tahun saat ini pembetulannya, ya, dan tempat lahir di buku nikah, itu bisa dilakukan langsung di KUA tanpa harus di Dukcapil, asalkan kesalahan tersebut hanya ada di buku nikah saja dan tidak terkait dengan data dokumen kependudukan lainnya seperti KTP, KK, dan sebagainya. Perubahan administrasi minor seperti kesalahan penulisan tanggal lahir atau tempat lahir yang tidak mengubah identitas seseorang sebelumnya bisa ditangani di KUA. Jadi dulur, misalnya Riko salah tanggal, bulan, tempat lahir dan tahun ning buku nikah, ya, tapi kakak KTP ini bener, ya keneng buku nikah itu nanti perbaharui, ya, yang diperbarui buku nikahnya aja, ya. KUA memiliki wewenang untuk mencatat dan memperbaiki kesalahan administratif dalam dokumen nikah tanpa perlu pengesahan dari Dukcapil selama tidak ada perbedaan dengan dokumen kependudukan lainnya, ya. Jika kesalahan di buku nikah juga ada di KTP, KK, atau kelahiran atau akta kelahiran, maka perubahan harus dilakukan di Dukcapil terlebih dahulu agar semua dokumen tetap sama, sinkron, ya. Yang dibawa apa? Surat permohonan pembetulan data yang ditujukan ke kepala KUA, buku nikah asli dua-duanya, ya, suami istri, ya, fotokopi KTP dan KK suami istri, akte kelahiran asli atau dokumen lain yang menunjukkan data benar, seperti itu. Demikian mohon dikoreksi semua buku nikahnya, ya, KK KTP-nya Anda, jadi Anda bisa perbaiki di KUA. Ada yang sudah saya tentukan tadi, yang sudah saya paparkan tadi, yang di KUA apa buku nikahnya, ya. Jadi kalau nama ya langsung ke pengadilan dulu, ya, baru kemudian KUA bisa menerbitkan duplikat pembenaran itu, ya. Tapi kalau tanggal, bulan, dan tahun, tempat lahir bisa di KUA terkait buku nikah. Tapi kalau KK sama KTP ya di Dukcapil, seperti itu, ya. Mudah-mudahan tidak tidak sulit, ya, dan lancar Anda semuanya. Tetap sabar, semuanya ada jalannya, seperti itu, ya. Suami atau istri ya belajar ngurus, seperti itu, ya, suami dan istri belajar ngurus. Jangan karena sibuk aja akhirnya marah-marah sama istri, marah sama suami, seakan-akan Anda mau menghasilkan uang yang sekian miliar, seperti itu, sehingga tidak ada waktu untuk mengurus hal seperti ini. Ada pernah itu tengkar gara-gara KTP salah, maunya nggak usah diurus, maunya langsung diharap betul, seperti itu. Oh, itu tidak benar, ya. Harus sabar diurus, ya, dan mudah pengurusannya, ya. Seperti itu. Jadi tetap sabar, diurus, diikuti prosesnya, semuanya pasti bisa dan jadi, seperti itu, lancar, seperti itu, ya. Thank you, luar biasa. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.